Ada juga spekulasi mungkin ya ini adalah sebuah langkah damai gitu ya. Bagaimana agar Budi Ari tidak jadi tersangka, ya sudah dipecat saja dan setelah itu tidak akan diproses. Tapi saya termasuk orang yang tidak percaya dengan itu semua. Selamat malam semuanya. Setelah aksi demonstrasi terjadi di mana-mana, hari ini tiba-tiba terjadi reshuffle yang sangat-sangat cepat sekali. Tiba-tiba udah dilantik aja menteri-menteri yang baru. Ya, karena ini menarik gitu, karena setelah terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah, terjadi kerusuhan, pembakaran, tiba-tiba Budi Ari, Sri Mulyani dipecat, diganti. Ya nggak cuma Budi Ari dan Sri Mulyani, ada Budi Gunawan, ada Dito Aryo Tejo, dan Abdul Qadir Karding yang juga dipecat atau di reshuffle. Tapi kali ini, video kali ini, fokus dulu kepada Budi Ari. Yang lain nanti muncul gitu ya. Karena saya terus terang sangat bersyukur karena akhirnya Budi Ari diganti atau dipecat atau di reshuffle. Karena ini menjadi sebuah tanda yang sangat tegas sekali dari Presiden Prabowo terhadap masalah judi online yang terjadi di Indonesia. Dan ini sudah dibahas berkali-kali oleh banyak orang. Saya juga berkali-kali membahas dan menanyakan kenapa Budi Ari masih menjadi menteri setelah setelah disebut namanya dalam surat dakwaan jaksa. Sampai sekarang masalah judi online itu masih terasa, buzzernya itu masih di mana-mana, dan kayaknya mereka para mafia judi online itu punya dendam pribadi dengan channel ini, karena di setiap video yang muncul di Siwot TV itu langsung ratusan komentar, ribuan komentar dari akun-akun promosi judi online. Jadi masalah judi online sampai sekarang itu nggak selesai, seolah-olah belum bisa diberantas, dan pihak pemerintah jadi kayak nggak berdaya gitu. Meskipun sudah ada para tersangka, para pejabat-pejabat Kementerian Kominfo waktu itu sudah ditahan hari ini, tapi faktanya masalah judi online masih terjadi di Indonesia. Meskipun sudah ada banyak bandar, pelaku ditahan, ditangkap, dijadikan tersangka, tapi masalahnya masih ada, judi online masih bisa diakses, dan kita jadi bertanya-tanya, ini kenapa belum beres gitu. Banyak orang udah ditangkap, tapi masalah judi online masih ada gitu. Ini kan kemudian menimbulkan tanda tanya besar, jangan-jangan rajanya, pelindungnya belum ketangkep gitu. Makanya meskipun ada bandar, katanya ada tersangka, ada pegawai kementerian ditangkap, tapi masih terus terjadi ya karena mungkin rajanya masih aman-aman aja gitu. Dan di sisi lain Budi Ari ya secara jelas sudah disebutkan atau dinyatakan itu terlibat dalam kasus ini, sudah berkali-kali namanya disebut dalam surat dakwaan jaksa, dan memang dicurigai terlibat gitu. Karena dari belasan orang pegawai kementerian Kominfo waktu itu, mustahil menterinya nggak tahu, mustahil menterinya tidak terlibat atau tidak ikut mengkomando. Yang ada malah kita jadi sangat curiga bahwa ini ya terjadi gara-gara memang ada instruksi arahan dari menteri. Dan cerita itu sudah banyak sekali di media hari ini. Sebelumnya sudah juga muncul di banyak berita, tapi sampai saat ini Budi Ari masih belum menjadi tersangka. Ya, inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya atau menjadi jawaban dari kecurigaan-kecurigaan kita sebelumnya. Mungkin kasus judi online itu nggak selesai-selesai, ya karena Budi Ari mungkin masih aman gitu, masih jadi menteri, masih jadi pejabat, jadinya ya para bandarnya, para pelaku, pemain judi online-nya itu ya masih bisa beroperasi di Indonesia. Nah, inilah yang harus diselesaikan selanjutnya setelah Budi Ari tidak lagi menjadi menteri. Karena kecurigaan kita terhadap masalah judi online di Indonesia itu nggak selesai-selesai, ya kepada Budi Ari gitu. Ya kan perlu dites kasus dulu, perlu dicoba dulu. Misalkan kalau Budi Ari nanti ditahan, apakah masalah judi online masih akan ada? Kalau misalkan nanti Budi Ari sudah ditahan, dijadikan tersangka, sudah ditangkap misalkan, dan kemudian masalah judi online masih ada di Indonesia, berarti ya ada yang di atasnya Budi Ari. Itu aja kesimpulannya gitu. Jadi ya inilah yang harus
diusut dan diselesaikan ke depan. Saya sangat yakin dengan pemecatan atau pemberhentian Budi Ari dari posisi Menteri Koperasi hari ini, itu akan menjadi satu langkah besar untuk bisa memproses masalah judi online atau menyelesaikannya dari Indonesia. Karena kalau selama ini Budi Ari masih menjadi menteri, maka prosesnya itu pasti masih sangat berat sekali. Ya gimana menteri gitu? Dengan segala pengamanan, dengan latar belakang sebagai orang kepercayaan presiden, karena menteri kan kepercayaan presiden gitu. Jadi pasti nggak mudah. Pihak kejaksaan atau aparat penegak hukum pasti juga masih berhitung. Ini kira-kira kalau kita jadikan tersangka, presiden happy atau enggak? Kan? Nah tapi kalau sekarang udah nggak jadi menteri, itu menjadi sebuah tanda atau sebuah pesan yang serius kepada semua aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Ya bahasa lainnya, segeralah. Segeralah jadikan tersangka, atau setidaknya panggillah Budi Ari untuk diberikan ruang klarifikasi untuk menjelaskan terkait kasus judi online yang terjadi di Indonesia. Karena ya kalau dibiarkan seperti sekarang ini, kita nggak bisa menyelesaikan masalah judi online. Sementara kerusakannya itu terus terjadi setiap hari. Terus berguguran korban di mana-mana akibat masalah judi online. Bukan cuma perceraian, bukan cuma masalah ekonomi sosial, sampai juga merenggut nyawa orang-orang yang frustasi, yang stres gara-gara judi online. Dan Mbak Puan Maharani dalam beberapa bulan terakhir ini itu sangat-sangat serius sekali berbicara soal pentingnya untuk menangani dan menyelesaikan masalah judi online. Jadi kalau sekarang kemudian Budi Ari sudah tidak lagi menjadi menteri, sementara di sisi lain namanya masuk dalam surat dakwaan jaksa terkait korupsi atau kasus pelindungan judi online, maka ini adalah momen yang pas dan harus segera dimanfaatkan untuk segera memproses Budi Ari. Ya setelah itu kita lihat sekali lagi apakah masalah judi online akan selesai atau enggak. Kita berharap agar masalah judi online bisa segera selesai, karena kalau berlarut-larut ini akan merugikan lebih banyak orang dan itu berdampak serius sekali kepada ekonomi dan masyarakat di Indonesia. Karena perputaran uang terkait judi online ini itu mencapai ratusan triliun, bahkan 1.000 triliun lebih kata PPATK. Jadi ini adalah sebuah masalah besar yang harus segera diselesaikan, dan kita berterima kasih kepada Presiden Prabowo. Sepertinya hari ini punya niatan untuk menyelesaikan masalah judi online itu. Sekali lagi, meskipun saya bukan pendukung Presiden Prabowo, meskipun saya bukan pemilih Pak Prabowo di Pilpres sebelum-sebelumnya, tapi dengan ketegasan ini saya mendukung agar segera terjadi penyelesaian yang serius, agar benar-benar terjadi penyelesaian yang sebersih-bersihnya sampai ke akar-akarnya. Kalau memang di atas Budi Ari masih ada orang lain, itu juga yang harus segera diproses. Saya mendengar banyak sekali orang-orang berbicara soal ini gitu ya. Dan banyak orang sebelumnya meyakini bahwa Budi Ari nggak akan tersentuh, bahwa masalah judi online akan selesai saja di pegawai Kominfo. Tapi hari ini nampaknya semua prediksi itu tidak akan menetap atau tidak akan terjadi. Ya, tidak akan abadi. Yang namanya Budi Ari nampaknya akan mau nggak mau, cepat atau lambat akan terseret dalam kasus judi online ini. Jadi ya ke depan kita lihat lagi apakah itu hanya akan sampai di Budi Ari atau sampai menggait atau menyeret orang yang ada di atasnya. Karena sebagai relawan besar, sebagai ketua umum relawan terbesar di Indonesia, maka mustahil rasanya dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum gitu. Jadi kalau sudah ada dalam surat dakwaan jaksa dan kemudian nanti menjadi tersangka, mustahil Budi Ari bekerja sendirian gitu ya. Ya ini hanya menjadi sebuah pengingat saja agar ke depan kalau Budi Ari menjadi tersangka, tolong ingatkan saya bahwa kayaknya ada orang yang di atas Budi Ari dan itu juga harus segera diperiksa. Siapa itu? Ya kita lihat nanti. Tunggu Budi Ari jadi tersangka dulu. Kalau jadi tersangka ya, tapi
Ada juga spekulasi mungkin ya ini adalah sebuah langkah damai gitu ya. Bagaimana agar Budi Ari tidak jadi tersangka, ya sudah dipecat saja dan setelah itu tidak akan diproses. Tapi saya termasuk orang yang tidak percaya dengan itu semua. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, bahwa ya yang namanya penegakan hukum itu juga ada kalkulasi politiknya. Sehingga kalau Budi Ari tidak menjadi menteri, tidak dipercaya lagi oleh Presiden Prabowo, rasanya itu sudah tidak ada backup yang menghalangi atau melindunginya, sehingga aparat penegak hukum bisa segera menetapkannya sebagai tersangka, dan seharusnya itu mudah saja dilakukan. Mungkin malam ini, mungkin besok, mungkin bulan depan, itu seharusnya sudah terjadi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.